Pagi itu sirkuit masih setengah tertidur, kabut tipis menggantung rendah di atas aspal yang dingin. Angin menyapu tribun kosong, membawa aroma karet terbakar dari hari sebelumnya. Di ujung lintasan, ada satu tikungan cepat yang selalu dibicarakan dengan suara pelan, bukan karena sulit, tapi karena terlalu berani untuk ditaklukkan. Di sanalah, banyak mimpi besar pernah patah tanpa sempat berteriak. Motor bernomor Veda Ega perlahan keluar dari pit lane, suaranya memecah keheningan seperti peringatan. Mekanik menatap punggungnya tanpa berkata apa-apa, seolah tahu bahwa lap pertama ini bukan sekadar pemanasan. Helm tertutup rapat, namun dari bahasa tubuhnya terlihat jelas, tidak ada ragu, tidak ada kompromi. Lap awal berjalan normal, hingga akhirnya ia mendekati tikungan cepat itu. Di titik yang biasa menjadi tempat para rider mengangkat gas, Veda justru menahan throttle tetap terbuka. Detik itu terasa melambat, jantung para pengamat di pit wall ikut tercekat. Motor meluncur seperti peluru, seakan menantang hukum logika dan keselamatan. Ban belakang sedikit bergeser, suspensi menjerit, dan motor seperti hendak melemparkan tubuhnya keluar lintasan. Namun Veda tidak melawan dengan panik, ia membiarkan mesin menari, mengikuti ritme aspal yang tak ramah. Itu bukan keberanian buta, melainkan keyakinan yang dingin dan berbahaya. Di padok, beberapa kepala menoleh bersamaan. Seorang rider Spanyol berhenti memasang sarung tangan, matanya terpaku ke layar monitor. Dia barusan tidak mengangkat gas. Gumamnya, nyaris tak percaya. Sunyi kembali turun, kali ini lebih berat dari sebelumnya. Veda keluar dari tikungan itu dengan kecepatan yang tak wajar, lurus ke sektor berikutnya seakan tidak terjadi apa-apa. Namun jejaknya tertinggal jelas, bukan di aspal, melainkan di pikiran semua orang yang menyaksikan. Tikungan itu baru saja diperlakukan seperti musuh lama yang sudah dikenalnya sejak lama. Dan saat lap time muncul di layar, angka itu membuat suasana membeku. Belum rekor, belum sempurna, tapi cukup untuk mengirim satu pesan ke seluruh padok, musim ini, tikungan cepat tidak lagi aman. Dan nama yang membawa ancaman itu, adalah Veda Ega. Di dalam garasi, layar monitor masih menampilkan lap time Veda Ega yang barusan tercetak. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang terasa ganjil. Beberapa engineer saling berpandangan, seolah memastikan mata mereka tidak sedang berbohong. Angka-angka itu nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Seorang teknisi menarik grafik throttle dan brake, lalu memperbesarnya. Garis hijau yang mewakili gas seharusnya turun tajam di tikungan cepat itu, seperti milik rider lain. Namun milik Veda justru lurus, nyaris full throttle. Napas sang engineer tertahan, tangannya berhenti bergerak. Ini tidak mungkin, gumamnya pelan. Perbandingan data pun ditampilkan. 4 rider tercepat di kelas Moto3, semua mengangkat gas pada titik yang sama. Hanya satu pengecualian, motor bernomor Veda Ega. Bukan cuma tidak mengangkat, ia justru menambah bukaan gas sepersekian detik lebih lama. Selisih kecil itu berubah menjadi keuntungan besar di sektor berikutnya. Kepala kru mencondongkan badan ke layar, rahangnya mengeras. Ia tahu, kecepatan seperti ini bukan sekadar soal keberanian, tapi juga soal risiko yang nyaris tidak punya ruang salah. Satu angin samping, satu kesalahan sudut kemiringan, balapan bisa berakhir sebelum benar-benar dimulai. Di luar garasi, kabar mulai menyebar. Beberapa mekanik tim lain berdiri pura-pura santai, padahal mata mereka tak lepas dari layar live streaming. Nama Veda Ega perlahan naik ke papan atas, satu sektor demi satu sektor, seperti ancaman yang merayap pelan. Veda sendiri turun dari motor dengan langkah tenang. Ia membuka helm, keringat mengalir di pelipis, namun sorot matanya tetap dingin. Saat ditanya singkat oleh engineer soal tikungan cepat, jawabannya hanya satu kalimat, nyaris tanpa emosi, masih ada ruang. Kalimat itu membuat ruangan semakin sunyi. Karena semua orang tahu arti sebenarnya, jika ini saja masih ruang, maka batas yang ia tuju berada jauh di luar zona aman. Dan perlahan,
Padok mulai menyadari, mereka bukan sedang melihat talenta biasa, melainkan seseorang yang siap mengubah cara tikungan cepat diperlakukan di Moto3. Nama Veda Ega kini tak lagi hanya terpampang di layar timing, tapi juga beredar dari mulut ke mulut di padok. Di antara suara mesin dan denting alat mekanik, terdengar bisikan yang semakin sering disebut pelan, penuh curiga. "Dia terlalu nekat," kata seseorang. "Atau dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu," sahut yang lain. Di sudut padok tim Eropa, sekelompok rider berdiri melingkar, pura-pura membahas setelan motor. Namun mata mereka sesekali melirik ke arah garasi Veda. Seorang rider senior asal Italia menggeleng pelan, wajahnya menegang saat membicarakan tikungan cepat itu. "Di sana, kamu tidak menang balapan. Kamu hanya berharap selamat," katanya dingin. Seorang rider Spanyol yang dikenal agresif mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Ia memutar ulang onboard Veda di tablet tim, menghentikan video tepat di titik kritis. Gas tak terangkat, motor melayang di batas grip. Tangannya refleks mencengkeram tablet lebih erat, seolah ikut merasakan ancaman yang sama. Sementara itu, kru tim lain mulai saling bertanya diam-diam, apakah data mereka salah? Apakah garis balap mereka selama ini terlalu aman? Keraguan kecil itu perlahan tumbuh, dan di Moto3, keraguan adalah awal kekalahan. Tanpa disadari, Veda sudah menyerang sebelum balapan dimulai. Di garasinya sendiri, suasana justru berbanding terbalik. Tidak ada selebrasi, hanya fokus. Kepala kru mengingatkan ulang soal risiko, suaranya tegas tapi tidak panik. Veda mendengarkan, mengangguk singkat, lalu menatap layar yang menampilkan tikungan cepat itu dari berbagai sudut kamera. "Kalau mereka takut," ucap Veda pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri, "itu bukan urusanku." Kalimat itu bukan kesombongan, melainkan pengakuan bahwa balapan ini akan dimenangkan oleh mereka yang berani melangkah sendirian. Saat matahari mulai naik dan suhu lintasan meningkat, satu hal menjadi jelas di benak semua orang. Tikungan cepat itu bukan lagi sekadar bagian sirkuit. Ia telah berubah menjadi medan perang mental, dan Veda Ega, dengan atau tanpa mereka sadari, sudah lebih dulu menguasainya. Tikungan cepat itu bukan sekadar garis di peta sirkuit. Ia punya sejarah yang membuat banyak orang memilih diam daripada membicarakannya. Setiap kali kamera menyorot ke arah sana, beberapa mekanik otomatis mengalihkan pandangan, seolah takut mengingat sesuatu yang seharusnya sudah dilupakan. Beberapa musim lalu, di tikungan yang sama, seorang kandidat juara dunia terlempar keluar lintasan dengan kecepatan penuh. Tidak ada peringatan, tidak ada waktu bereaksi, hanya suara benturan dan bendera merah yang berkibar lama. Kariernya tidak pernah benar-benar kembali sejak hari itu. Nama besarnya kini hanya dikenang sebagai peringatan. Insiden lain menyusul di tahun-tahun berikutnya. Rider muda, penuh ambisi, mencoba meniru keberanian yang belum matang. Hasilnya sama, motor hancur, tubuh terhempas, dan mimpi yang patah sebelum waktunya. Tikungan itu perlahan mendapat reputasi kelam, tempat di mana keberanian sering dibayar terlalu mahal. Cerita-cerita itu masih hidup di padok, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Di sana, jangan pernah melawan sirkuit, begitu pesan tak tertulis yang selalu disampaikan. Namun kini, cerita lama itu terasa seperti bergetar kembali. Karena seorang rider bernama Veda Ega justru datang dengan sikap yang berlawanan. Bukan menantang sirkuit dengan emosi, tapi seolah memahami napas tikungan itu, kapan harus memaksa, dan kapan membiarkan motor berbicara. Seorang mekanik tua, yang pernah menyaksikan kecelakaan paling mengerikan di tikungan itu, menatap layar saat Veda melintas. Ia menarik napas panjang, bukan karena takut, melainkan karena heran. Dia tidak melawan tikungan itu, katanya lirih, dia berdamai dengannya. Dan disitulah letak kengerian yang sebenarnya. Karena jika tikungan yang pernah menelan para juara kini mulai tunduk pada satu rider muda, maka sejarah sedang bersiap ditulis ulang.
Pertanyaannya tinggal satu, apakah Veda akan menjadi pengecualian, atau nama berikutnya dalam daftar panjang yang jatuh di sana? Malam turun pelan di sirkuit, dan hiruk-pikuk padok mulai mereda. Lampu-lampu garasi masih menyala, tapi suara mesin telah digantikan oleh keheningan yang jujur. Veda duduk sendirian di bangku kecil, helm tergeletak di sampingnya, menatap aspal yang sudah dingin. Tikungan cepat itu masih terlihat jelas, meski dari kejauhan. Di benaknya, tikungan itu bukanlah sesuatu yang baru. Ia teringat jalanan sempit di kampung halamannya, aspal bergelombang, tikungan buta, tanpa pagar pengaman. Di sana, rasa takut bukan pilihan, melainkan teman yang harus diajak hidup berdampingan. Salah membaca situasi, taruhannya bukan posisi, melainkan pulang atau tidak. Sejak kecil, Veda belajar satu hal, ragu adalah musuh paling berbahaya. Ia bukan pembalap yang dibesarkan dengan fasilitas sempurna, tapi dengan insting dan pengalaman jatuh bangun yang nyata. Setiap goresan di tubuhnya dulu mengajarkan cara mengenali batas, bukan menghindarinya. Tikungan cepat itu kini terasa seperti refleksi dari masa lalunya. Banyak yang melihatnya sebagai ancaman, tapi bagi Veda, itu adalah ruang kejujuran. Tidak ada tempat untuk pura-pura cepat atau berani setengah hati. Di sana, hanya ada dua pilihan, percaya pada diri sendiri, atau kalah sebelum mencoba. Ia tahu cerita-cerita kelam tentang tikungan itu. Ia tahu nama-nama besar yang runtuh di sana. Tapi justru karena itulah ia tidak datang dengan emosi membabi buta. Setiap kali masuk tikungan itu, ia mendengarkan getaran mesin, tekanan ban, dan bisikan kecil dalam kepalanya, bukan teriakan ketakutan orang lain. Veda berdiri, mengenakan kembali helmnya, dan menatap lintasan sekali lagi. Tidak ada janji pada siapapun, tidak ada sumpah heroik. Hanya satu keyakinan sunyi yang ia pegang erat, rasa takut bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dikendalikan. Dan malam itu, sebelum sesi berikutnya dimulai, satu hal menjadi jelas. Tikungan cepat itu mungkin punya sejarah kelam, tapi Veda Ega punya sejarah yang lebih keras. Dan dua masa lalu itu akan segera bertabrakan di lintasan. Pagi berikutnya, langit cerah tapi udara terasa berat, seolah sirkuit tahu sesuatu akan terjadi. Sesi latihan bebas dimulai, dan motor-motor keluar dari pit lane dengan ritme agresif. Namun perhatian langsung tertarik pada satu nomor, Veda Ega kembali ke lintasan, tanpa perubahan mencolok, tanpa drama di awal. Lap pertama ia gunakan untuk membaca kondisi. Lap kedua, kecepatannya mulai naik. Hingga di lap ketiga, semua mata tertuju pada layar sektor, Veda mendekati tikungan cepat itu lagi. Kali ini bukan sendirian, kamera onboard menyorot jelas setiap gerakan kecil motor dan tubuhnya. Di titik yang selama ini dianggap batas aman, Veda justru masuk dengan kecepatan lebih tinggi dari hari sebelumnya. Tidak ada koreksi mendadak, tidak ada gerakan ragu. Motor miring ekstrim, suspensi tertekan abis, dan ban depan seakan mencari pegangan di udara kosong. Beberapa mekanik refleks berdiri dari kursinya. Detik itu terasa terlalu lama. Ban belakang sedikit menyapu, garis balapnya melebar sepersekian meter. Suara napas tertahan terdengar di pit wall. Banyak yang yakin ini saatnya segalanya berakhir. Namun Veda justru mengunci pandangan, menjaga gas tetap stabil, dan membiarkan motor menemukan keseimbangannya sendiri. Saat ia keluar dari tikungan itu, layar sektor menyala merah lebih cepat. Selisihnya kecil, tapi cukup untuk membuat satu fakta tak terbantahkan. Veda baru saja melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun di sesi latihan itu. Sirkuit seolah terdiam, lalu kembali bernafas dengan gugup. Kepala kru menatap layar telemetri dengan wajah kaku. Tidak ada senyum, tidak ada amarah, hanya ekspresi orang yang baru saja melihat batas keamanan bergeser. Kalau ini konsisten, ucapnya pelan, kita sedang bermain api. Veda kembali ke pit dengan wajah tenang, seolah lap barusan hanyalah rutinitas biasa. Namun di sekelilingnya, suasana sudah berubah.
Latihan bebas itu bukan sekadar sesi tambahan, itu adalah peringatan keras. Bahwa di tikungan cepat ini, Veda Ega tidak lagi sekadar mencoba, ia mulai menguasai. Begitu Veda turun dari motor, kepala kru langsung menghampirinya. Nada suaranya terkendali, tapi matanya menyimpan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Data latihan bebas itu terlalu ekstrim untuk diabaikan, bahkan bagi tim yang terbiasa dengan risiko Moto3. Di layar telemetri, grafik kecepatan dan throttle diputar ulang. Garis milik Veda kembali menjadi anomali, lebih agresif, lebih berani, dan nyaris tanpa ruang aman. "Kalau kamu sedikit saja terlambat membaca grip," ujar sang engineer, "kita bicara soal kecelakaan besar." Veda mendengarkan tanpa menyelah. Ia tahu mereka tidak salah. Ia tahu setiap detik yang ia ambil di tikungan cepat itu adalah perjudian. Namun ia juga tahu satu hal lain, mengendurkan gas berarti menyerahkan senjata terkuatnya sebelum balapan dimulai. "Kita masih latihan," lanjut kepala kru, kini lebih tegas. "Tidak ada poin di sini. Jangan bawa semuanya sekarang." Suasana di garasi menegang. Beberapa mekanik berhenti bekerja, menyadari percakapan ini menentukan arah akhir pekan mereka. Veda akhirnya mengangkat kepala. Suaranya tenang, nyaris dingin. "Kalau saya rem di sana," katanya pelan, "saya sama saja dengan yang lain." Bukan perlawanan emosional, melainkan pernyataan sederhana tentang identitasnya sebagai pembalap. Hening menyelimuti garasi. Kepala kru menarik napas panjang, menyadari bahwa ini bukan soal ego semata. Ini soal bagaimana seorang rider menemukan batasnya sendiri, dan menolak batas yang dipaksakan orang lain. Akhirnya, mereka sepakat pada satu kompromi rapuh. Veda boleh tetap menggunakan gaya itu, tapi dengan satu syarat, ia harus tahu kapan berhenti sebelum sirkuit memaksanya berhenti. Kesepakatan yang lebih mirip doa daripada strategi. Saat Veda kembali mengenakan helm untuk sesi berikutnya, satu hal terasa jelas. Konflik terbesar akhir pekan ini bukan hanya melawan tikungan cepat atau rival di lintasan, melainkan melawan garis tipis antara keyakinan dan kehancuran. Dan garis itu, kini, semakin sulit dilihat. Langit yang sejak pagi cerah tiba-tiba menggelap tanpa peringatan. Angin berubah arah, membawa bau tanah basah ke padok. Tetesan pertama hujan jatuh di aspal seperti tanda awal kekacauan. Beberapa menit kemudian, lintasan berubah menjadi cermin licin yang memantulkan cahaya lampu pit. Sesi latihan berikutnya tetap berjalan. Para rider keluar dengan ekspresi waspada, kebanyakan memilih ban basah dan garis aman. Tikungan cepat itu kini terlihat jauh lebih mengancam, genangan air tipis terbentuk tepat di titik paling berbahaya, tempat Veda biasa menahan gas. Di pit wall, tim Veda berdiri kaku. Data lama seolah tak berguna lagi. Apa yang kemarin berani, kini berubah menjadi gila. Kepala kru menatap ke arah lintasan, rahangnya mengeras saat melihat nomor Veda tetap melaju cepat di sektor awal. Saat Veda mendekati tikungan cepat itu, beberapa rider di depannya memilih mengangkat gas jauh lebih awal. Namun Veda tetap pada garisnya. Gas memang sedikit dikurangi, tapi tidak seperti yang diharapkan siapapun. Motor meluncur, dan di tengah tikungan, ban belakang kehilangan traksi sekejap. Motor bergoyang keras. Satu ayunan liar, lalu dua. Penonton di tribun basah serentak berdiri. Beberapa mekanik menutup mata, yakin mereka akan menyaksikan kecelakaan besar. Namun Veda melakukan sesuatu yang tak terduga, ia tidak melawan, tidak panik. Ia membiarkan motor meluruskan diri, lalu mengangkat gas sepersekian detik yang tepat. Ia lolos. Tidak bersih, tidak indah, tapi selamat. Dan yang lebih menakutkan, ia tetap lebih cepat dari sebagian besar leader lain di sektor itu. Hujan tidak menghentikannya, hanya memaksa caranya menjadi lebih halus, lebih mematikan. Saat ia kembali ke pit, tidak ada tepuk tangan. Hanya tatapan campur aduk antara lega dan ketakutan. Karena kini semua orang paham, jika Veda berani bermain di tikungan itu saat hujan, maka tidak ada kondisi yang benar-benar bisa membuatnya mundur.
Dan itu jauh lebih mengerikan dari sekadar kecepatan. Lintasan mulai mengering saat sesi kualifikasi dibuka, meninggalkan kombinasi berbahaya antara grip palsu dan sisa licin hujan. Inilah kondisi yang paling dibenci para rider, tidak ada kepastian, hanya insting. Di pit, wajah-wajah tegang menatap jam yang terus berjalan. Veda keluar lebih awal, bukan untuk mencari waktu, melainkan membaca batas baru aspal yang setengah mengkhianat. 1 lap, 2 lap, ia naikkan tempo perlahan, seolah menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Rival-rivalnya menyalip dengan agresif, berlomba mencetak waktu cepat sebelum kondisi berubah lagi. Menit-menit akhir tiba, inilah saat sebenarnya. Veda masuk lintasan kosong, ruang terbuka di depannya. Sektor pertama hijau. Sektor kedua hijau. Pit wall mulai berdiri satu persatu. Semua tahu, lap ini spesial. Di tikungan cepat, Veda melakukan sesuatu yang membuat banyak orang tak berkedip. Ia tidak mengangkat gas seperti rider lain, hanya menggeser sudut tubuh dan memperhalus input throttle. Motor meluncur nyaris tanpa koreksi, seperti peluru yang tahu tujuannya. Kamera onboard menangkap satu momen sempurna, sunyi di tengah kegilaan. Keluar tikungan, layar waktu menyala merah terang, lebih cepat dari siapapun. Beberapa rider di belakangnya langsung membatalkan lap. Tekanan itu terlalu berat, terlalu telak. Mereka tahu, apapun yang dilakukan, mereka akan selalu kehilangan waktu di titik yang sama. Saat Veda masuk pit, waktu terbaik muncul di papan atas. Pole position. Tidak dirayakan dengan teriakan, hanya anggukan pelan dan tarikan napas panjang. Ia tahu ini baru awal, bukan tujuan akhir. Namun bagi Paddock, itu adalah pernyataan keras. Pole position itu bukan sekadar posisi start, itu adalah bukti bahwa tikungan cepat telah berubah menjadi senjata eksklusif. Dan kini, semua rider di grid harus memulai balapan dengan satu pikiran yang sama, bagaimana mengalahkan seseorang yang tidak takut di tempat paling menakutkan. Sejak sesi kualifikasi berakhir, papan berita online dan media sosial dipenuhi dengan satu nama, Veda Ega. Judul-judul mencolok menghiasi layar, rider Indonesia mengguncang tikungan cepat Moto3, keberanian atau kegilaan. Veda Ega membuat Paddock terdiam. Bahkan komentar dari akun-akun tim rival mulai menyorot, sebagian kagum, sebagian takut. Di Paddock, suasana menjadi aneh. Rider-rider senior yang sebelumnya percaya diri kini terlihat ragu. Beberapa mekanik tim lawan berhenti bekerja sebentar, hanya menatap layar monitor yang menampilkan lap onboard Veda. Tikungan cepat itu, yang dulu menjadi momok, kini telah mendapatkan reputasi baru, tikungan Veda. Veda sendiri tetap tenang, tanpa membaca headline, tanpa tersenyum bangga. Baginya, sorotan media hanyalah tambahan noise. Fokusnya tetap pada lintasan, motor, dan satu hal yang ia tahu, balapan sebenarnya belum dimulai. Semua perhatian dunia hanyalah pertanda bahwa pekerjaan besarnya baru akan datang. Di sisi lain, rival mulai merasakan tekanan yang belum pernah mereka alami. Rider Spanyol yang biasanya agresif terlihat frustrasi, mencoba menghafal garis Veda di setiap sektor. Rider Italia menundukkan kepala, sadar bahwa mental mereka mulai terkikis. Setiap komentar media terasa seperti cambukan tambahan, memaksa mereka mempertanyakan strategi sendiri. Kepala kru Veda mengawasi semuanya dengan senyum tipis, menyadari dampak psikologis ini. Ia tahu, perhatian global bisa menjadi pedang bermata dua, mendorong Veda lebih percaya diri, tapi juga menarik mata semua lawan pada kelemahan yang mungkin ia tunjukkan. Strategi mental sudah setengah dimenangkan tanpa sepatah kata pun diucapkan di lintasan. Malam harinya, lampu Paddock menyala redup, tapi pembicaraan tetap berpusar di antara tim-tim lain. Tikungan cepat itu kini bukan sekadar ujian fisik, tapi simbol dominasi Veda, bahwa ia telah membuat dunia Moto3 harus menatapnya dengan takzim sekaligus takut. Dan saat Veda menutup hari itu, satu hal jelas di benaknya, dunia boleh bicara, rival boleh ketakutan,
tapi balapan besok akan menguji segalanya, nyali, teknik, dan kemampuan untuk menaklukkan tikungan paling mematikan sebelum semua mata tertuju padanya. Di padok yang mulai sepi, lampu hangat dari garasi memantul di lantai basah, menciptakan bayangan panjang yang menari pelan. Veda duduk sendiri, helm di pangkuan, menatap lintasan yang kini sunyi tapi masih menyimpan gema tikungan cepatnya. Angin malam membawa aroma ban dan aspal hangat, dan seketika semua suara menjadi terlalu nyata di kepalanya. Ia menutup mata sebentar, membiarkan pikiran kembali ke masa kecilnya, jalan sempit, tikungan berbahaya di kampung, jatuh dan bangun berulang kali. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai. Hanya insting dan rasa takut yang ia pelajari sejak dulu. Tikungan cepat di sirkuit Moto3 kini terasa seperti versi hidup dari semua pelajaran itu. Di luar garasi, beberapa rival melakukan persiapan terakhir. Mereka saling menatap dengan waspada, menyadari satu hal, Veda Ega bukan sekadar talenta muda. Ia membawa keyakinan yang menekan mental lawan bahkan sebelum balapan dimulai. Mereka mencoba menganalisis garisnya, mengingat semua video, namun ketegangan terlihat di setiap gerakan tangan. Veda membuka helmnya, menatap lintasan yang sepi. Tidak ada suara media, tidak ada sorak penonton, hanya bayangan malam yang panjang. Dalam keheningan itu, ia berbicara pelan pada diri sendiri, bukan dengan kata-kata, tapi dengan ritme napas. Ini bukan soal takut atau berani. Ini soal membaca, mengendalikan, dan melanjutkan. Malam itu juga ia meninjau motor dengan kepala kru, memastikan semuanya siap. Tidak ada kata terburu-buru, tidak ada ego yang berlebihan. Semua detil teknis diperiksa, namun yang lebih penting adalah kesiapan mental. Tikungan cepat akan menentukan siapa yang bertahan, dan Veda tahu satu kesalahan kecil bisa menjadi bencana. Sementara itu, rival mulai merasa tekanan itu sendiri. Rider Spanyol menatap layar onboard dengan wajah tegang, sadar bahwa setiap titik tikungan yang dianggap aman kini terasa mengintimidasi. Rider Italia berbisik pada mekaniknya, menyadari bahwa ia harus mencoba sesuatu yang ekstrim untuk menyaingi Veda, tapi hati kecilnya sudah ragu. Dan di tengah malam yang sunyi itu, satu hal menjadi jelas, balapan besok bukan hanya soal kecepatan atau strategi. Balapan besok adalah medan perang mental. Tikungan cepat bukan lagi musuh semata, tapi pengukur nyali. Dan Veda Ega, sendirian, tenang, dan fokus telah menaklukkan ketakutan sebelum lampu hijau menyala. Lampu merah menyala, 1 detik terasa 1000. Rider-rider di grid menegang, tangan menggenggam gas, mata menatap lintasan yang kini menunggu mereka. Tikungan cepat pertama, momok yang sejak lama membayangi padok, tidak lagi hanya simbol. Sekarang ia menjadi pengukur siapa yang siap atau gagal. Ketika lampu hijau menyala, motor-motor meluncur bersamaan. Suara mesin menggema seperti deru badai. Rider lain memilih mengerem sedikit lebih awal, menjaga agar tetap aman memasuki tikungan cepat. Tapi Veda, ia menekan throttle penuh, membiarkan insting dan latihan panjangnya memimpin. Motor melesat dengan presisi yang nyaris mustahil. Tikungan pertama tiba lebih cepat dari perkiraan. Beberapa rider terlalu agresif, melebar, bahkan hampir kehilangan kendali. Penonton menahan napas, kamera onboard menangkap gerakan yang membuat semua mekanik di pit wall terdiam. Veda tetap tenang, tubuh mencondong dengan tepat, motor meluncur seolah menari di atas batas. Satu rider senior Spanyol tergelincir sedikit, nyaris terjatuh, memaksa ia mengangkat gas lebih awal. Rider Italia di belakangnya panik dan melebar, kehilangan momentum. Semua bergerak seperti gelombang yang terguncang oleh satu batu besar, dan batu itu adalah Veda Ega. Ketika keluar tikungan, Veda sudah menempati posisi terdepan. Motor stabil, napasnya teratur, namun mata tetap fokus pada lintasan berikutnya. Tikungan cepat yang dulu menakutkan kini seolah menjadi alat kontrolnya, bukan ancaman. Semua lawan menyadari satu hal pahit, mereka kalah mental sebelum balapan benar-benar dimulai. Di pit wall, kepala kru menahan senyum.
Tidak ada sorak-sorai, hanya kelegaan tertahan dan ketegangan yang belum usai. Mereka tahu, lap pertama ini adalah pertaruhan terbesar, dan Veda menang, bukan karena cepat semata, tapi karena nyalinya tidak pernah goyah. Dan saat lap-lap berikutnya mulai, satu kesadaran meresap ke semua rider, tikungan pertama bukan lagi musuh yang sama, ia sudah menjadi wilayah Veda. Dan bagi mereka, balapan ini baru saja berubah menjadi ujian brutal yang lebih besar dari sekadar kecepatan. Lap demi lap berlanjut, namun perhatian semua orang tetap tertuju pada tikungan cepat pertama. Motor lain berusaha menempel, namun Veda sudah menguasai ritme. Laju motornya nyaris seperti menentang gravitasi, tubuhnya mencondong dengan sempurna, gas tetap stabil, suspensi menjerit tapi tetap terkendali. Tiba-tiba, satu gelombang udara dari motor rival membuat Veda kehilangan sedikit keseimbangan. Ban belakang sedikit bergeser, motor bergoyang liar. Sekejap, detik itu terasa seperti abadi, semua mata tertuju, semua napas tertahan. Hanya satu gerakan kecil yang salah, dan semuanya bisa berakhir di aspal. Veda menahan insting panik, tubuhnya mengalir bersama motor, tangan dan kaki bekerja serentak seperti satu mekanisme sempurna. Suspensi menyerap getaran, ban menempel tipis di permukaan aspal, dan dalam satu detik yang terasa seperti satu abad, ia melewati tikungan itu tanpa kehilangan kendali. Di pit wall, beberapa mekanik menutup mata dan menarik napas panjang. Layar onboard menunjukkan hampir semua sensor motor bekerja di batas maksimum, tapi Veda tetap stabil. Tidak ada drama, tidak ada panik, hanya ketenangan di tengah kekacauan ekstrim. Rival-rivalnya tercengang. Rider Spanyol yang biasanya agresif terpaku, panik karena kehilangan momentum dan posisi. Rider Italia di belakangnya salah menilai titik pengereman, hampir keluar lintasan. Semua bergerak seperti boneka yang kehilangan kendali, sedangkan Veda tetap seperti magnet yang mengatur semuanya di sekitarnya. Ketika ia keluar dari tikungan itu, posisi terdepan tetap di tangannya. Tidak sempurna, tapi cukup untuk memberi pesan keras, tikungan ini milik saya. Dan siapapun yang mencoba menyaingi, akan kalah sebelum sampai garis lurus berikutnya. Dan saat putaran berikutnya dimulai, satu hal menjadi jelas bagi semua penonton dan rival, tikungan cepat itu bukan lagi momok biasa, ia telah menjadi wilayah kekuasaan Veda Ega, tempat di mana nyali, insting, dan keberanian bertemu menjadi satu kekuatan yang menakutkan. Lap demi lap berlalu, namun fokus semua mata tetap tertuju pada satu titik, tikungan cepat. Rider lain berusaha menekan gas, mencari celah, mencoba menyalip. Tapi Veda bergerak seperti bayangan, setiap sudut tikungan sudah ia kuasai, setiap ritme lintasan telah ia baca. Tikungan itu bukan lagi musuh, tapi senjatanya. Rival-rivalnya mulai menunjukkan retakan mental. Rider Spanyol yang biasanya agresif kini menahan diri terlalu awal, kehilangan momentum. Rider Italia terlalu fokus pada Veda dan salah menilai rem, hampir melebar keluar lintasan. Setiap kesalahan kecil di tikungan itu berubah menjadi selisih besar yang tak mudah dikejar. Veda sendiri tetap tenang, tubuhnya mencondong sempurna, motor stabil di batas maksimal. Ia tidak mengubah gaya atau strategi, hanya membiarkan motor dan instingnya berbicara. Tikungan yang dulu membuat jantung semua orang berdetak liar kini menjadi panggung bagi dominasi tak terbantahkan. Pitwall tim lain berisik dengan desahan frustrasi. Beberapa kru berbisik satu sama lain, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang rider muda benar-benar mengendalikan tikungan paling berbahaya di sirkuit. Tekanan mental lawan mulai menumpuk, membuat mereka lebih sering melakukan kesalahan. Di tribun, penonton berdiri terpaku. Tidak ada yang berteriak, hanya ada rasa takjub dan takut bersamaan. Tikungan cepat itu kini identik dengan nama satu orang, Veda Ega. Ia bukan sekadar melaju cepat, ia memaksa semua orang menyesuaikan diri dengan ritmenya, tanpa kompromi. Satu lap terakhir sebelum garis finish, Veda memasuki tikungan dengan presisi yang sama seperti lap-lap sebelumnya.
Rival-rivalnya mulai menyerah secara mental, beberapa mengerem terlalu awal, beberapa terlalu lambat. Selisih waktu melebar drastis. Tikungan cepat itu telah menjadi pengukur kekuatan yang tak terlihat, dan Veda adalah satu-satunya yang lolos dari tekanan itu. Dan ketika ia keluar dari tikungan terakhir menuju garis finish, satu hal menjadi jelas, tikungan cepat itu kini bukan lagi momok, bukan lagi cerita kelam masa lalu, ia adalah wilayah kekuasaan Veda Ega, simbol dominasi yang tak bisa diganggu-gugat. Setiap lawan yang ingin menyalip harus melewati batas keberanian mereka sendiri, sesuatu yang hanya sedikit yang mampu menahan. Lampu pit mulai berkedip, penonton berdiri penuh antisipasi. Garis finish terlihat di depan, namun fokus semua mata masih tertuju pada tikungan cepat terakhir, sebuah tikungan yang selama ini menakuti semua rider. Disinilah legenda akan ditentukan, dan Veda Ega meluncur dengan tenang, tapi penuh tekad. Rival-rivalnya mulai kelelahan secara mental. Rider Spanyol dan Italia mencoba menyalip, memaksa motor mereka lebih agresif dari batas aman. Namun Veda, seperti sudah membaca tiap gerakan, menyesuaikan ritme dan tetap melaju stabil. Tikungan cepat yang menakutkan bagi semua orang kini menjadi medan pengendalian mutlak baginya. Ban sedikit menyapu di tikungan terakhir, suspensi menjerit, dan motor seperti menari di ambang kehancuran. Tapi Veda tetap tenang. Dengan insting dan pengalaman yang telah ia kumpulkan sejak kecil, ia keluar dari tikungan itu dengan presisi sempurna. Penonton menahan napas, seolah menyaksikan sesuatu yang mustahil. Ketika ia melintasi garis finish, papan waktu menyala merah. Posisi pertama, pole position tadi hanyalah awal kemenangan. Ini adalah pengukuhan dominasi. Tikungan cepat, yang dahulu menelan juara, kini menjadi saksi keberanian seorang rider muda Indonesia yang mengubah aturan main. Ia bukan sekadar cepat, ia gila tapi jenius. Di pit wall, tim Veda meledak dalam kebahagiaan. Kepala kru menepuk pundaknya, mekanik tersenyum lega, namun yang lebih penting adalah pengakuan, mereka menyaksikan lahirnya legenda baru. Tikungan cepat itu kini memiliki nama baru di benak semua orang, tikungan Veda. Media di tribun dan layar global merekam momen itu. Headline muncul, Veda Ega menaklukkan tikungan terberat Moto3, rider Indonesia mengubah sejarah balap dunia. Semua orang tahu, reputasi ini bukan hanya soal kecepatan, tapi tentang nyali dan kemampuan mengendalikan ketakutan. Dan di tengah sorak-sorai, Veda hanya tersenyum tipis di balik helmnya. Tidak ada kesombongan, hanya kepuasan yang tenang. Karena ia tahu, semua latihan, semua rasa takut, semua jatuh dan bangun sejak kecil, kini terbayar di tikungan cepat yang kini menjadi miliknya,